Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Imam Budi Santoso. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi sebagai rangkaian kegiatan aksi nyata saya pada modul 2.3 terkait dari coaching untuk supervisi akademik. Dan pada kesempatan kali ini juga saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu adalah Ibu Hilmi Tina Aulia, Sarjana Pendidikan, yang nantinya akan saya ajak untuk objek pengamatan atau observasi pada kegiatan selanjutnya. Baiklah, kita langsung saja menuju kegiatan pra-observasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hilmi, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah kabar saya baik, Pak. Bagaimana kabarnya Pak Imam? Ya, alhamdulillah kabar saya juga baik dan selalu semangat ini, Bu. Ya, Bu Hilmi, terkait dari kegiatan pada pagi hari ini ya, Bu, mengenai kegiatan pra-observasi. Nah, di mana kegiatan pra-observasi ini bertujuan untuk memantau kesiapan dari Bu Hilmi untuk melaksanakan observasi di hari yang akan datang. Kemudian apa yang kita bahas atau yang kita rencanakan di kegiatan ini nanti diharapkan bisa terlaksana dengan baik, karena apa yang kita bahas ini nantinya juga akan menjadi bahan pengetahuan saya atau pengamatan saya ketika Ibu Hilmi melakukan observasi seperti itu. Baik, Pak. Tentunya saya juga berharap dengan adanya kegiatan ini nanti saya lebih bisa mempersiapkan diri dalam melakukan observasi yang akan saya lakukan. Oke, baik. Bu, kita ngobrol-ngobrol santai saja ya terkait dari kegiatan observasi ini. Kemudian nantinya juga mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Hilmi. Kira-kira boleh ya? Terus saja boleh, senang hari. Oke, baik. Yang pertama ini, Bu, terkait dari kegiatan observasi yang akan dilaksanakan oleh Bu Hilmi. Kira-kira mata pelajaran apa dan tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dari kegiatan observasi tersebut? Untuk nanti kegiatan observasi, maka yang saya gunakan itu mapel IPAS, PAS 5, pada berdua mengenai harmoni dan ekosistem. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya yang saya ingin capai itu ada dua. Yang pertama itu siswa mampu menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Yang kedua itu siswa mampu mendeskripsikan jaring-jaring makanan pada dalam suatu ekosistem. Oke, berarti terkait dari materinya adalah materi jaring-jaring makanan IPAS kelas 5 di bab 2 Ibu ya. Tujuannya tadi adalah menganalisis antara hubungan makhluk hidup dengan menggunakan jaring-jaring makanan. Kemudian juga siswa mampu mendeskripsikan jaring-jaring makanan dengan benar seperti itu Ibu ya. Oke, nah kira-kira Bu Hilmi terkait dari tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan tadi, ini ada area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Hilmi kepada murid-muridnya seperti apa? Ya, untuk pengembangannya saya di sini itu lebih menekankan pada nantinya siswa itu lebih paham materi tentunya mengenai hubungan antar makhluk hidup melalui jaring-jaring makanan, dan mereka juga bisa membedakan antara jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem dengan rantai makanan. Dan yang kedua, siswa itu saya ingin nanti siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Untuk itu saya nanti akan berkunjungan kelompok dan bisa dilakukan juga belajar sejawat supaya nanti kolaborasi dan interaksi antar peserta didik itu ada, Pak. Dan yang terakhir itu juga saya mengupayakan pembelajaran berbasis kontekstual dengan adanya contoh-contoh yang jelas dalam pembelajaran ini. Oke, ini luar biasa Bu. Dari berbagai aspek yang ingin dicapai tadi adalah upayanya, yaitu tercapainya tujuan pembelajaran yang pertama ya Bu, tadi saya catat. Kemudian terkait dari keaktifan siswa tadi, kemudian yang ketiga adanya pembelajaran berbasis kontekstual seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian begini terkait dari area pengembangan yang sudah disampaikan tadi, kira-kira Bu ada tidak metode pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Hilmi pada kegiatan observasi tersebut? Ya, sesuai dengan rencana Pak ya, saya nanti menggunakan CTA, yaitu Contextual Teacher Learning, dengan menggabungkan metode pembelajaran demonstrasi, inquiry, diskusi, serta presentasi manajer. Berarti di sini Bu Hilmi akan menggunakan CTL ya, terkait dari kontekstual. Kalau kegiatan kontekstual itu berarti dengan erat dengan kegiatan sehari-hari yang dialami oleh siswa seperti itu. Oke. Nah, kemudian tadi dimodifikasi dengan gabungan dari demonstrasi, inquiry dan juga tanya jawab seperti itu ya.
Oke. Nah, selanjutnya Bu, terkait dari area pengembangan sudah, terus kemudian model atau metode pembelajaran yang juga sudah tadi. Nah, strategi-strategi apa yang akan disiapkan oleh Bu ini untuk mencapai hal tersebut? Ya, untuk strategi-strategi yang akan saya lakukan nanti Pak, yang pertama tentunya saya akan menjelaskan materi secara terstruktur dan membuat media ajar yang sesuai dengan pencapaian tujuan pembelajarannya tadi. Yang kedua, nanti saya ingin mengupayakan pembelajaran berbasis kontekstual terkait dengan dengan apa yang dialami siswa sehari-hari. Jadi nanti saya itu akan ajak anak-anak keluar ruangan untuk melakukan pengamatan lingkungan secara langsung. Kemudian saya jelaskan dengan contoh yang relevan dan jelas. Yang ketiga, nanti saya nantinya akan berkeliling dan melakukan bimbingan dalam diskusi kelompok dan kelompok. Yang terakhir itu nanti saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan adanya produk yang bisa mengidentifikasi jenis-jenis makanan pada suatu ekosistem yang berbeda dan nanti dipresentasikan bersama. Oke, nah ini ada 4 strategi ya. Namun di sini saya tertarik dengan pembelajaran berdiferensiasi yang mungkin nanti akan dilaksanakan oleh Bu Hilmi. Nah, kira-kira mungkin Bu Hilmi bisa menceritakan terkait dari kegiatan berdiferensiasi seperti apa yang nanti akan dilaksanakan pada kegiatan observasi. Untuk diferensiasi saya itu nanti akan menekan kepada diskusi kelompok secara heterogen, kemudian lebih mengedepankan pada diferensiasi kontennya Pak. Saya mengajak anak-anak nanti keluar ruangan untuk mengetahui apa saja sih hewan maupun tumbuhan di lingkungannya serta hubungannya yang terjadi apa. Kemudian diferensiasi proses, nanti itu saya akan membagi kelompok heterogen, kemudian akan ada kunjungan ke kelompok lain, dan diferensiasi produk nantinya itu akan ada bagian mengenai jaring-jaring makanan yang akan ditempel dan dikunjungi kelompok lain. Kemudian tentunya nanti dipresentasikan bersama. Oke, ini ternyata saya menangkap sudah lengkap ya Bu ya. Tadi ada diferensiasi konten ya dengan cara tadi keluar ruangan seperti itu ya Bu ya. Kemudian diferensiasi proses tadi membentuk kelompok dengan kunjungan kelompok. Kemudian ada lagi diferensiasi produk terkait dari membuat bagan seperti itu, buat bagan jari-jari makanan mungkin ya Bu ya. Oke. Nah, kemudian Bu, dari hal-hal tersebut kira-kira Bu ini tentunya membutuhkan penilaian. Penilaiannya seperti apa Bu untuk kegiatan tersebut? Untuk penilaiannya nanti saya pastinya tentunya menggunakan tes tertulis yang ada di buku LKPD. Kemudian saya tentunya juga melaksanakan penilaian sikap dan spiritual, baik itu penilaian sikap baik spiritual maupun sosial. Kemudian juga ada nilai keterampilan dan terakhir nanti ada refleksi Pak maupun umpan balik dari siswa mengenai pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Oke, baik. Saya rasa juga lengkap ini Bu ya, terkait dari penilaiannya sudah lengkap. Tadi ada tes tertulis di LKPD, kemudian penilaian spiritual, sosial, kemudian juga keterampilan, dan juga Bu tadi menyebutkan artinya refleksi ya, refleksi setelah kegiatan pembelajaran seperti itu Bu. Nah, kira-kira yang terakhir ini Bu, pertanyaannya Bu, kira-kira kapan Bu ini akan melaksanakan kegiatan observasi Bu? Untuk kegiatannya nanti insya Allah besok di hari Rabu pada jam tahun pelajaran. Pada jam pertama ya Bu? Iya. Oke. Ya. Baik, mungkin itu Bu yang dapat saya sampaikan atau yang saya tanyakan terkait dari kegiatan praobservasi ini ya. Jadi saya ulangi lagi terkait dari kegiatan praobservasi ini dibutuhkan untuk memantau dan juga mengamati nantinya terkait apa yang akan direncanakan oleh Bu Hilmi, karena nanti saya juga akan memantau secara langsung waktu kegiatan Bu Hilmi. Nah, saya harapkan juga apa yang sudah kita bahas di sini nanti juga akan dilaksanakan secara maksimal oleh Bu Hilmi dan juga kegiatan observasi ke depannya semakin baik dan lancar. Amin. Siapa? Terima kasih. Baik, sama-sama Bu Hilmi, kalau begitu mungkin saya akhiri perbincangan kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan saya harap semakin baik ya untuk observasi selanjutnya dan juga Bu Hilmi lancar observasinya kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bu Hilmi atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah kegiatan praobservasi yang saya lakukan bersama rekan sejawat saya, Ibu Hilmi Gina Aulia. Kita akan melanjutkan pada kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Untuk kegiatan praobservasi ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semua ya. Nah, kalau sehat, sebelum kita mulai pembelajaran materi, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, marilah kita sejenak menyanyikan lagu nasional. Ayo kita berdiri untuk menyanyikan terlebih dahulu lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Berdiri semua yuk. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Payung proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Nasionalis ya, nasional. Semoga kita itu lebih mencintai tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia. Terus bangga ya di dalam Indonesia. Nah, hari ini kita nanti akan mempelajari mengenai jaring-jaring makanan. Okay. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, mari mengingat dulu apa pelajaran apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu kita kemarin itu sudah mempelajari mengenai makhluk hidup. Okay. Nah, kita itu bagi makhluk hidup ya, Cak. Makhluk hidup itu dapat berperan sebagai apa? Sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Sehingga apa yang terjadi yaitu apa? Proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Nah, sekarang coba perhatikan ada gambar ya. Nah, apa kamu dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup pada gambar di samping? Nah, itu di gambar apa saja? Ada rumput, terus ada kelinci, ada ular. Nah, ini apa itu makanan? Nah, tadi sudah simbol besar. Nah, ini tadi ada yang di sebelah samping ada gambar ya. Nah, sekarang ini perhatikan. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di bawah. Tadi juga ada gambarnya. Mana yang produsen, konsumen 1 dan konsumen 2, serta mana pemulainya? Nah, kira-kira ayo, mana yang produsen? Rumput. Konsumen 1. Nah, kita lihat bersama-sama ya. Nah, ternyata ini kan, ya. Nah, produsen di sini ada rumput ya. Nah, tumbuhan itu dapat menghasilkan makanan sendiri dari fotosintesis. Ini sudah dipelajari sebelumnya ya. Nah, ya. Oleh karena itu, dalam suatu ekosistem, tumbuhan itu berperan sebagai apa? Produsen. Nah, sekarang kelinci. Kelinci itu makannya apa? Memakan tumbuhan. Nah, untuk mendapatkan apa? Makan ini tentunya untuk mendapatkan energi. Nah, dalam rantai makanan ini, kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1 karena konsumen itu langsung memakan
apa rumput sebagai produsen. Nah sekarang ular Bu. Nah ular itu merupakan hewan pemangsa atau predator. Nah di sini ular itu memakan kelinci, sehingga di rantai makanan ini ular itu berperan sebagai konsumen tingkat 2. Maka dari itu bisa kita buat rantai makanan seperti yang ada di bawah, yaitu rumput dimakan kelinci dan kelinci dimakan ular. Terus Bu, tadi kamu ada jamur itu buat apa? Nah ternyata apa itu tadi itu jamur? Nah lalu siapa yang makan ular? Nah kira-kira kamu sama siapa? Nah di sini ternyata ada gambar dan dari ada jamur. Itu adalah salah satu contoh dekomposer. Nah, ketika makhluk hidup mati, makhluk hidup tentunya juga tadi ada punya mati, tubuhnya akan membusuk dan apa? Diuraikan. Siapa yang menguraikan? Yaitu dia jamur, yaitu dekomposer. Nah, hasil penguraian ini akan membentuk humus di dalam tanah. Nah, humus itu tadi kembali lagi ke dibutuhkan oleh tanah. Untuk apa Bu? Nah itu untuk tumbuhan, untuk menghasilkan energi lagi, untuk membuat makanan lagi. Sehingga apa yang terjadi? Yaitu terjadi proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem, yaitu melalui siklus yang terus berputar. Tadi berputar apa enggak? Berputar ya. Rumput dimakan tadi kelinci dimakan ular mati diuraikan oleh jamur. Terus jamur dibutuhkan tumbuhan lagi untuk menghasilkan melakukan fotosintesis. Nah itu ya. Nah itulah yang dinamakan apa? Rantai makanan. Gambaran rantai makanan itu. Nah nanti kita hari ini akan mempelajari mengenai rantai makanan. Sebelumnya Bibi membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya untuk materi ini, yaitu yang pertama yaitu melalui penjelasan dari Bibi dan diskusi kelompok nanti, siswa kalian semua dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Hal yang kedua, nanti ada melalui presentasi dan tanya jawab nanti yang dibentuk kelompok. Siswa dapat mendeskripsikan jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem dengan baik. Nah ini ada dua tujuan pelajarannya nanti ya, yang kita capai bersama. Nah sekarang dulu mau tanya, ini ada emot berapa ini? Ada emot semangat, senang, sedih, dan marah. Nah, sebelum kita lanjut, bagaimana kondisi kalian saat ini? Yuk tanya dulu, Faiz, gambar mana? Yang menggambarkan kondisimu saat ini? Senang? Ayo Kayla, kamu bersemangat. Terus Zaira, kira-kira kondisimu? Bersemangat. Adil? Senang. Zaira apa? Rafa? Semangat. Semangat di sini loh. Terus Riko? Senang. Kila? Senang. Nesha? Bersemangat. Tea? Kondisimu apa yang menggambarkan kondisimu ini? Harus semangat ya, nggak boleh sedih ya. Alhamdulillah ya, semuanya itu ada yang bersemangat dan senang. Nah, kalau kita bersemangat, mari kita keluar ruangan sebentar, oke? Sambil membawa bukunya masing-masing. Buku tulis. Di sini ada apa ya, rumah sekitar ya. Kalau kalian tulis yang kalian lihat, kalian melihat di sekitar sini ada misalnya rumput. Terus ada lagi misalnya lubang apa yang kamu amati di sini, misalnya ada semut. Terus ada lagi enggak? Seperti itu contohnya ya. Terus ini kasih waktu 10 menit saja. Jangan banyak itu nggak apa-apa. Kamu amati di sini tuh ada makhluk apa saja. Oke, bisa dimulai sekarang. Kamu saling lihat rumput ya, rumput, beres. Terus ada lagi misalnya.
tadi kita sudah keluar ruangan, oke? Nah, sekarang setelah kalian keluar ruangan, hewan apa saja yang kamu amati tadi? Ayo, dimulainya. Terus yuk. Coba dari mulai Kais, apa yang kamu amati tadi ada makhluk hidup apa saja? Iya. Terus bapaknya Fadil. Fadil. Nah, terus Tea. Ada bunga, terus ada rumput, ada semut, ada cakung, ada kupu-kupu, ya. Iya, rata-rata yang paling amati sama ya. Terus adakah hubungan antara makhluk hidup itu? Contohnya apa? Contohnya ada ya. Sekarang kita akan mempelajari mengenai jaring-jaring makanan ya. Di dalam suatu ekosistem itu terdapat berbagai macam rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, inilah nanti kumpulan dari beberapa rantai makanan. Itu yang dinamakan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu apa tadi? Kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam satu ekosistem. Jadi itu kumpulannya ada rantai makanan, ya. Nah itu yang beberapa rantai makanan itu yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, pada jaring-jaring makanan juga akan terjadi persaingan antar makhluk hidup itu sendiri. Nah, semakin saling terjadi karena banyaknya jumlah hewan yang hidup itu banyak ya. Makanya terjadi persaingan, misalnya saja rumput dimakan banyak makhluk hidup tak ada. Banyak ya, misalnya ada ada kambing, ada sapi, nah itu ya terhadap tentunya ya. Nah, setiap komponen dalam jaring makanan itu akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang coba perhatikan. Nah, ini adalah contoh sederhana dari jaring-jaring makanan. Ada bunga, tadi ada yang ada bunga ya. Terus ada semut. Terus ada kupu-kupu. Terus ada laba-laba sama ada kembang juga. Nah, ini itu ada berapa rantai makanan? Ada dua. Nah, ada berapa rantai makanan? Berarti ada dua. Yang pertama yaitu bunga dimakan oleh kupu-kupu. Jadi makan itu apa? Sebut sarinya atau nektarnya ya. Terus setelah itu kupu-kupu dimakan laba-laba. Jika kalian perhatikan, laba-laba itu berperan sebagai konsumen juga dan juga bisa berperan sebagai konsumen tingkat 3. Coba kalian perhatikan ini contohnya lagi. Nah, ada gambar ya, ada rumput, ada apa itu? Ular, terus ada apa itu? Ada belalang, ada ayam, ada katak, ada ular, terus ada elang. Sekarang rumput, kira-kira rumput itu bisa dimakan oleh ular. Terus selanjutnya juga bisa dimakan oleh belalang. Terus tikus. Nah itu sebagai yang produsennya yang mana? Rumput. Terus konsumen yang satunya ular, belalang dan juga tikus. Nah ini. Terus selanjutnya ular itu dimakan ayam. Terus ayam dimakan burung elang ya. Nah, itu ya. Terus selanjutnya ada rantai makanan selanjutnya. Nah, ular itu juga bisa dimakan apa? Katak. Selanjutnya katak dimakan
setelah memakan tikus. Dan itu juga langsung bisa dimakan ular. Inilah yang dinamakan rantai makan. Berarti ada berapa rantai makan ini? Banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 saja. Nah, itu ya. Sekarang mari kita berdiskusi. Ini mau bentuk kelompok, ini sudah bentuk kelompok ya. Nanti Bibi kasih tugas kelompok. Di sini nanti ini Bibi punya gambar ya. Oke, gambar kumpulan hewan pada satu ekosistem. Kita sudah dulu ya. Ya, sudah Wiwi bagikan beberapa gambar hewan-hewan pada suatu ekosistem ya. Ada ekosistem laut ya, terus ada ekosistem apa itu? Hutan ya. Nah, itu nanti kalian potong ya. Buatlah jaring-jaring makanan. Ini ada kertas, ini nanti kalian tempelkan. Kalian coba potong ya. Oke, potong gambar terlebih dahulu. Terus tuliskan pada kertas karton, kertas itu ya, pada kelompokmu. Nah, ekosistem yang kamu terima, misalnya air, ekosistem laut, terus ekosistem laut. Nah, nanti terlebih dahulu. Ya, setelah bunyi nanti buatlah rantai makanan yang terjadi pada ekosistem tersebut. Ini sudah siap. Gunting terlebih dahulu. Tidak usah pakai nanti ya, apa biar digunting. Digunting terlebih dahulu. Ya, ditempelkan, dibuat rantai makanan ya, tidak usah. Ya,
ada yang menutup laut tadi ya. Terus ada ekosistem apa? Yang tengah? Ekosistem hutan. Terus yang kelompoknya tengah, soal ekosistem sawah. Nah itu tadi kalian sudah membuat rantai makanannya, ya, jari-jari makanan nanti dari beberapa rantai makanan. Nah sekarang Bibi mau kasih ini LKPD. Saya Bibi bagikan satu-satu per kelompok. Nanti tulis nama kelompok lagi. Terus apa yang kalian lakukan ini nanti yaitu berkunjung ke kelompok lain. Jadi kelompok 2 berkunjung ke kelompok 1. Terus begitu pun juga kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2 dan kelompok 2 juga berkunjung ke kelompok 3. Kelompok 3 juga seperti itu, berkunjung ke kelompok 2 dan bisa berkunjung ke kelompok 1. Nah, nanti jawab LKPD yang di sini. Misalnya, kamu bertanya sama kelompok lain, yaitu mengenai ada beberapa pertanyaan di sini. Ya. Nah, jari-jari apa yang kamu dapatkan dari kelompok temanmu? Nanti tulis, tanyakan sama teman kamu. Terus tulis juga produsennya itu yang mana saja yang berperan sebagai produsen. Terus konsumen 1, konsumen 2 itu tanyakan juga kepada anggota kelompok lain. Nah, ada yang mau bertanya? Sudah mengerti jelas?
Ya, tadi kalian sudah berkunjung ke kelompok lain ya, Canggih, sudah bertanya sama kelompok lain mengenai ekosistem yang didapatkan oleh kelompok lain. Ya, sekarang yang kalian lakukan yaitu mempresentasikan hasil dari kelompok kalian dan hasil kalian berkunjung tadi ke kelompok lain. Mulai dari kelompok 1 bisa ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Dan untuk kelompok lain nanti bisa mempertanyakan. Kami dari kelompok 1 kami akan merepresentasikan diskusi kelompok tentang jaring-jaring makanan. Kami sudah menuju ke kelompok 2. Jaring apa yang kamu dapatkan dari kelompok temanmu? Ekosistem hutan. Menentukan siapa saja yang bergerak dari jaring makanan juga kalau kami tampil di dalam ini. Konsumen dengan 1 berisi buku sebenarnya. Konsumen dengan 2 burung hantu bisa makan. Konsumen dengan 3 Cina. Pengurai Buatlah minimal 2 rantai makanan yang kamu dapatkan dari tabel di atas. Rumput dimakan tikus dimakan bulu hantu dimakan ikan dimakan jamur dimakan rumput dimakan belalang dimakan musang dimakan ikan dimakan jamur. Ya, apakah betul rantai makanannya seperti itu kelompok 2? Ya, betul. Ada yang mau bertanya? Ya, bisa memberikan aplaus sama kelompok 1. Sekarang giliran kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Hasil dari diskusi kelompok kami. Nama kata adil dan lama. Satu jaring apa yang kami dapatkan dari kelompok kami. Ekosistem sawah.
saja.